silahkan. Makasih Rosi, gimana kabar Anda Rosi? Baik, sehat luar biasa. Kamu ceria banget hari ini. Iya, seneng banget. Soalnya ketemu sama perempuan hebat yang nanti bakal ngobrol panjang sama Widi. Kalau compare nih, kamu terinspirasi nggak dengan Mbak Iren? Saya panggil Mbak Iren boleh ya Mbak ya? Oh, gitu, boleh, monggo silahkan. Terinspirasi dong, karena tadi sempat dengar di belakang kalau beliau ini punya banyak sekali usaha mandiri. Nanti lebih panjang lagi bareng Widi deh ngobrolnya. Saya juga tertarik loh dengan Mbak Iren ini karena ternyata ada satu yang spesial, ada kekuatan yang luar biasa kata Mbak Iren nih. Jadi kekuatan Bismillah. Kekuatan Bismillah. Kita akan kaji dulu di dalam. Oke, saya sudah bersama pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Widi Kurniawan dan ini Mbak Iren Ludang Nurhayati. Saya buka-buka di Instagramnya ternyata cukup menarik juga. Artinya lebih baik dibandingkan saya followernya. Oke, Mbak Iren apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Widi. Selamat sore juga Mbak Rosa. Puasa lancar ya? Alhamdulillah lancar sampai hari ini. Mbak Iren, kabarnya ada kekuatan Bismillah yang luar biasa dari Mbak Iren. Apa itu ya? Kekuatan Bismillah, betul. Jadi setiap kali saya melangkah, setiap kali saya melakukan apapun itu, saya selalu ucapkan Bismillah. Dan memang kekuatan dari sebuah kata Bismillah itu sungguh maha luar biasa sekali buat saya. Misalnya apa contohnya? Misalnya pada saat tadi saya perjalanan mau ke sini, saya selalu sebelum saya nyalakan kunci mobil, saya selalu ucapkan Bismillah. Dan kebetulan tadi alhamdulillah juga mobil saya ditabrak. Mobil saya ditabrak dari belakang pada saat saya mau jemput anak saya ke sini. Kebetulan yang nabrak itu juga anak SMA. Jadi ya saya nggak ada inian apa-apa, saya cuma sampaikan. Kebetulan saya lihat dia baik, bertanggung jawab walaupun dia masih SMA. Dia menepi, dia minta maaf sama saya. Kemudian saya lihat hanya luka kecil, buat saya nggak ada masalah gitu. Jadi dengan Bismillah itu saya masih diselamatkan. Lukanya hanya kecil sekali. Saya cuma sampaikan sama si anak itu, lain kali hati-hati ya dek, saya gitu aja. Rosi, don't forget to say Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan obrolan untuk sore hari ini juga bermanfaat ya Widi, bisa menginspirasi. Pendengar kalau bergabung di nomor berapa ya? Boleh, ada di 024 8316 686. Saya ulang sekali lagi di 024 8316 686. Atau yang pengen berkirim pesan singkat atau juga WhatsApp boleh di 081 6666 886. Ini nomornya bagus loh, 081 66 66 886. Betul. Baik, pendengar dan pemirsa, Anda boleh gabung bersama kami. Saya Widi Kurniawan, ada Rosi dan ada Mbak Iren di 081 66 66 886 atau teleponnya ini, tapi pulsanya agak mahal sedikit nih, 024 831 6686. Mbak Iren, cerita dong bagaimana caranya kok bisa berbisnis kemudian bisa bertahan di era pandemi saat sekarang. Jadi memang semua orang pasti juga akan merasakan hal yang sama di masa pandemi. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa saya tetap eksis, saya tetap survive, itu mungkin memang ada, tapi hanya sekian persen gitu ya. Jadi sebetulnya perusahaan kami juga termasuk dari kelompok yang terdampak. Tetapi bagaimana cara kita mensikapi itu akhirnya akan lebih melapangkan jalan ya. Saya rasa seperti itu. Artinya begini, bahwa jujur karena bisnis saya bisnis konstruksi, kemarin di 2020 di saat-saat awal pandemi itu memang kita juga merasakan ada penurunan yang biasanya proyek kita itu bisa sampai 3-4 proyek. Kemarin kita hanya berjalan 1 proyek saja. Terus kemudian juga dengan kondisi karyawan yang sekian banyaknya, praktis mereka juga nggak bisa untuk kerja semua. Jadi akhirnya ya sudah, kita ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi diantaranya karyawan itu tetap kita rumahkan, tapi tetap kita kasih gaji penuh gitu. Jadi tidur-tiduran, makan makanan, dapat gaji tanpa hadir ke kantor? Iya, iya. Cuma itu jadi selama 6 bulan kita perlakukan seperti itu. Terus kemudian di bulan keempat saya sudah kasih warning dulu. Ayo coba kalian kalau misalnya istri itu punya usaha apa atau punya keterampilan apa, silahkan nanti kita support dari perusahaan. Dan kami juga ada salah satu usaha kami adalah koperasi. Jadi kemarin diantaranya istri-istri dari karyawan kita ikutkan pelatihan. Jadi kayak pelatihan membuat batik yang
yang model-model apa sih kemarin saya sampai lupa namanya itu ya. Jadi tetangga saya kebetulan juga punya usaha itu, jadi saya ikutkan pelatihan di situ. Terus kemudian juga istrinya ini memulai usaha untuk sampingan di situ. Jadi ya itu yang coba kita lakukan. Ibu kalau perlu pelatihan siaran ada Rosi, Bu. Terima kasih Rosi, dan kita tunggu pendengar kalau ada mau gabung di 8316686 dan 081666 4 kali 886. Kita tunggu Mbak Tiar kalau ada informasinya. Mbak Iren, boleh gak cerita dari awal kemudian bisa berkembang bisnis, katanya dulu sebagai seorang karyawan yang 12 juta rupiah. Iya, jadi saya memang dari awal sudah punya target dalam hidup saya. Artinya sebelum usia 40 tahun saya harus sudah mandiri. Artinya nggak kerja ikut orang gitu ya. Terakhir saya bekerja di salah satu perusahaan asing, kemudian dengan posisi yang sebetulnya sudah sangat mapan gitu. Terus kemudian juga dengan gaji yang pada saat itu sudah cukup besar. Tahun gitu berapa ya Mbak? Saya terakhir tahun 2010. 2010 gajinya? Ya sudah sekian digit gitu ya, sudah di atas 10 ya. Sudah di atas 10 gitu ya. Jadi karena memang perusahaan asing kan gitu, apalagi masa kerja saya juga sudah cukup lama. Jadi kemudian saya juga karena saya berpikiran kalau saya tetap kerja ikut orang, setinggi apapun posisi saya tetap akan diperintah-perintah, saya tetap akan disuruh-suruh gitu. Padahal kan saya sudah punya target sebelum usia 40 harus sudah mandiri. Makanya saya memutuskan di usia sekitar 38-39 itu saya keluar, saya resign. Kemudian saya memulai dunia yang sangat jauh berbeda dengan experience kerja saya, pengalaman kerja saya. Jadi saya betul-betul yaitu tadi diantaranya saya awali dengan bismillah untuk memulai usaha saya. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini dari yang semula hanya satu untuk konstruksi saja, kita sudah bisa berkembang. Kita ada koperasi, kemudian juga kita ada Satrio Promosi Indotama, kemudian juga kita ada Yayasan Satrio Berbagi. Mbak Iren, itu kan sudah berkembang ya. Iya. Tapi ketika sudah mulai resign, apa yang terjadi ketika itu? Seperti yang dialamin orang-orang pada umumnya, artinya resign dengan modal yang sangat terbatas dan kita masih belum tahu kita mau ngapain. Kemudian saya betul-betul itu blank sama sekali. Betul. Saya hanya karena waktu itu almarhum suami pas sakit, kemudian orang tua saya sampaikan mending pulang aja ke Salatiga dulu. Jadi nanti ibarat kata tuh kalau ada apa-apa, kalau dekat sama keluarga itu masih lebih tenang. Mbak Iren tinggal di Malang ketika itu. Betul. Suami juga sama-sama di Malang. Iya. Terus pulang ke Salatiga. Pulang ke Salatiga. Jadi pulang ke Salatiga. Terus kami juga nggak tahu mau ngapain gitu. Terus kebetulan ketemu sama teman-teman lama yang kebetulan dia backgroundnya dari teknik sipil. Terus kemudian kita jalan dan memang setiap kali usaha itu pasti jatuh bangun iya. Bahkan pada saat itu punya pengalaman yang sebetulnya buruk sekali gitu ya dengan teman itu yang sudah kita percaya, ternyata dia nggak amanah lah intinya seperti itu. Jadi saya harus meneruskan sebuah. Jadi membangun usaha dari awal tuh berat ya Mbak Iren ya? Berat dan memang harus berani ngambil resiko, harus punya. Contoh. Artinya gini, saya memulai usaha untuk bidang yang saya sama sekali masih belum punya pengalaman di situ. Modal juga sangat terbatas. Jadi saya perlu hanya kekuatan doa, rasa percaya diri dan semangat. Itu yang lebih utama. Kok masuk ke konstruksi gitu loh? Saya juga blank, saya mau ngapain. Saya cuma berpikiran bahwa saya punya ijazah, apapun nanti setelah pulang ke Salatiga pasti bisa saya lakukan. Lah kebetulan ketemunya pertama sama teman yang memang punya background di konstruksi, diajaklah saya untuk bergabung karena dia berpikiran dari sisi teknis it's okay dia, tapi dari sisi manajemen mungkin saya yang lebih punya pengalaman untuk pengelolaan perusahaan. Tapi gini ya Mbak Iren ya, ini kalau saya hitung-hitung ya, Mbak Iren ketika itu sudah dalam posisi yang cukup tinggi. Head of department, HR, berarti kan nangani sumber daya manusia. Betul. Gaji sudah 2 digit ya, 2 digit. Kemudian ya nyaman lah, artinya nyaman ya. Zona nyaman sekali. Nyaman. Zona nyaman. Nyaman sekali. Kemudian
ingin resign dan memulai usaha baru. Padahal ketika itu suami Mbak Iren dalam kondisi yang sakit ya, tidak optimal gitu. Artinya memang tidak optimal. Kemudian Mbak Iren keluar, namanya keluar kan berarti memulai sesuatu yang baru. Betul. Sebagai seorang perempuan, itu tantangannya apa yang paling berat Mbak Iren? Tantangan yang paling berat adalah pada saat memang kita kebutuhan untuk anak itu, waktu itu anak saya masih kecil gitu ya, kebutuhan untuk anak itu harus dipenuhi, sementara juga pada saat itu memang pekerjaan masih belum jelas menghasilkan apa tidak gitu. Tapi ya itu tadi, alhamdulillahnya karena disupport sama saudara-saudara pada saat itu saya bisa eksis. Terus kemudian kalau untuk yang bidang usahanya sendiri, karena memang betul-betul dunia baru, bidang baru, saya harus banyak belajar dan semuanya saya lakukan secara otodidak. Kalau saya nggak berani tuh Mbak. Ya, makanya kan memang tipikal setiap orang beda-beda gitu ya. Nggak takut tuh, nggak takut. Saya rasa ketakutan terbesar itu harus kita kalahkan dengan cita-cita yang atau target yang sudah memang kita harus capai gitu. Kalau saya percaya sekali bahwa selama. Tapi tabungan pasti banyak kan ketika itu? Sejujurnya tidak. Saya hanya punya 1 mobil karena tabungan juga saya saving untuk pengobatan suami. Jadi hanya itu. Dan memang mobil sempat sekolah juga untuk membiayai usaha. Gitu. Ya. Tapi berani ya, Rosi. Anda berani nggak Rosi? Keluar pekerjaan, keluar dari RRI, kemudian bisnis baru? Kayaknya masih mikir-mikir. Karena suaminya polisi, Bu. Sudah di zona nyaman, Mbak Rosi, betul. Kalau saya belum berani membayangkan seorang perempuan bisa fight seperti itu. Apa kuncinya selain Bismillah tadi, Mbak Inen? Apa ya? Saya itu memang cenderung mempunyai relationship yang bagus dengan beberapa teman-teman, karena saya yakin bahwa usaha kita akan bisa maju itu kalau disupport dengan lingkungan. Jadi tentunya harus berbaik-baik dengan lingkungan, harus membina relationship yang bagus dengan teman-teman juga. Di antaranya kayak sekarang ini kan. Siap. Beberapa waktu yang lalu saya juga ada relationship yang bagus dengan RRI kan gitu. Pernah ada event yang bersama-sama kita kolaborasi dalam rangka hari ulang tahun RRI lah. Siapa tahu nanti pada saat bulan September RRI ulang tahun lagi, kita bisa kolaborasi lagi. Kalau ulang tahun itu tiap tahun. Oh iya, terus maksudnya? Apa tuh? Oke, Mbak Iren kita break dulu ya. Baik. Oke, silakan Iren. Oke, baik, pendengar, nanti ini sudah ada yang gabung bareng kita sebetulnya, Widi. Sambung dulu aja deh kalau gitu. Sambung dulu, kita bacain dulu. Ya. Oke deh, ini sudah ada yang bergabung kali ini dari Rahmat yang ada di Ungaran. Bagaimana tips untuk bangkit karena pandemi ini, usaha jadi hancur, hutang semakin banyak? Waduh. Tuh Mbak. Mau dijawab sekarang Mas Rahmat nih. Gimana nih? Langsung aja. Jadi gini, pada saat kita mengalami kondisi seperti itu, hutang menumpuk, terus kemudian juga usaha belum jelas, kita ada baiknya kita evaluasi dulu bisnis yang sudah kita tekunin saat ini. Artinya gini, apakah bisnis yang sedang ditekunin saat ini memang cocok situasinya dengan kondisi yang ada sekarang? Kalau misalnya memang bisnis yang ditekunin saat ini kurang sesuai, kurang menjanjikan, apalagi malah justru menambah hutang semakin menumpuk, coba evaluasi, coba mencoba beralih ke bisnis yang lain. Misalnya kayak sekarang ini, begitu situasi pandemi, bisnis online, makanan atau apapun itu kan semakin menjamur. Nggak ada salahnya untuk dicoba. Seperti itu Mbak Rosi. Oke. Gitu baik. Rosi. Pesan buat Rahmat nih. Oke, kalau ada lagi kasih tahu ya. Ada lagi ya, satu silakan. lagi. Oke, baik. Ini saya akan bacakan dulu. Kali ini ada dari Demak. Setelah Ungaran kita ke Demak, dari Abbas. Kita sering dengar kalau mau sukses keluar dari zona nyaman untuk bisa sukses. Oh gitu. Apakah harus keluar kerjaan? Wah, itu dia. Tadi sempat juga Widi menyinggung tentang ini nih. Saya lagi pikir-pikir juga tuh. Kalau posisi saya udah lumayan lah ya, kepala kan begitu ya. Ya kalau 2 digit ya lumayan lah begitu ya.
tapi nggak berani tuh. Jadi sebetulnya gini, tidak harus kita keluar dari zona nyaman, kan tergantung bisnis apa sih yang mau digelutin. Toh itu bisa juga dilakukan after working office hour, sesudah jam kerja, atau bisa juga melibatkan orang-orang terdekat, misalnya istri, terus kemudian anak atau saudara atau apa. Jadi bisnis tetap berjalan. Kalau memang belum siap untuk meninggalkan zona nyaman, pekerjaan juga tetap jalan. Jadi dua-duanya jalan simultan. Jadi hasilnya malah akan semakin bertumpuk-tumpuk. Gitu ya Mas Widi ya. Saya coba nanti Bu. Oke, Rosi kalau info lagi, kalau ada yang telepon pakai line telepon langsung juga boleh. Boleh ya nanti. Silakan. Terima kasih Rosi. Kita masih bersama dengan Mbak Iren Ludang Nurhayati. Betul. Irena Ludang Nurhayati. Iya. Asli mana sih Mbak Iren? Saya asli Jawa, asli Magelang, lahir di Magelang di Akmil. Oh, Bapak saya dulu guru militer di sana. oh Gumil ya? Iya. Terus kemudian pindah ke Salatiga, sudah melanglang buana. Lama di Jawa Timur juga, kurang lebih 12-13 tahun. Jadi suasana Jawa Timur, Jawa Tengah. Iya, perpaduan Ya. betul. Jadi ada struggle-nya, fight-nya Iya, juga, ada iya. lembutnya juga. Iya, betul sekali. Oke, Rosi, ada pendengar dulu Mbak Iren. Iya, Baik, ini sudah ada yang masuk ke 0248316666. Ada Mbak Wiwit yang ada di Semarang. Kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore Mbak Wiwit. Iya, selamat sore Mbak. Iya, silakan ini. Ada yang ingin ditanyakan ke Bu iya. Iren ini? Selamat sore Bu Iren. Selamat sore Mbak Wiwit. Ya Bu, ini saya mau tanya, Ibu kan sebagai perempuan nih Bu, Iya. bagaimana sih kiat-kiat Ibu dalam menjalani bisnis ini? Bagaimana cara bersaingnya di era sekarang ini? Dengan notabene kan Ibu sebagai perempuan, bagaimana cara bersaing dengan laki-laki gitu Bu? Gitu Baik, ya. Oke, iya. baik. Gitu Mbak Wiwit, nanti didengarkan melalui radio ya Mbak Wiwit ya. Mbak Wit, di mana posisinya? Mbak Semarangnya? Halo Mbak Wiwit, bisa dengar suara kita? Oh, udah Oke, keputus Kak. ya. Oke. Aduh, Siap. sayangnya nggak tanya. Kita tunggu yang lain lagi ya. Iya. Mbak Iren, silakan. Iya, tadi nanya bagaimana kiat-kiatnya sebagai perempuan gitu ya. Kita bisa survive intinya Iya. seperti itu ya. Di tengah memang banyak yang laki-laki juga ada di profesi itu gitu. Betul. Jadi kebetulan kalau untuk bisnis konstruksi ini spesialisasi kami kan di jasa pemancangan. Memang sangat langka gitu ya. Perempuan itu sangat langka untuk jenis usaha ini. Jadi rata-rata memang saya selalu berhadapan dengan para pria. Kata kuncinya sebetulnya buat saya itu adalah di komunikasi. Jadi pada saat ini sedikit cerita gitu. Saya punya customer yang memang customer itu kalau enggak saya yang ngerjakan, beliau enggak gitu. Karena apa? Beliau sampaikan pada saat ada masalah di lapangan, saya tidak meninggalkan gelanggang. Saya pasti akan selalu dampingi untuk menyelesaikan setiap masalahnya. Jadi rata-rata, wah kalau dihubungin susah nih kalau pas ada masalah nih. Jadi kita kebingungan, main kontraktor kan seperti itu. Tapi pada saat saya sampaikan, kalau Bapak pasrahkan pekerjaannya kepada saya, Bapak bisa bobot minyak di rumah. Jadi kalau ada masalah ya saya yang akan ngadepin. Itu kata kuncinya. Jadi saya komunikasikan setiap masalah yang ada, kemudian saya juga berikan solusinya. Jadi Ngeri ya, Mbak Iren ini cewek loh. Terus bisnisnya bisnis konstruksi yang maco banget. iya, memang seperti itu ya. Memang passionnya sudah seperti itu. Dan satu hal lagi, saya otodidak karena basic saya bukan dari konstruksi. Saya memulai dari nol. Saya harus banyak belajar. Kalau tadi yang ditanyakan apa sih kiatnya juga di masa pandemi seperti ini, ya itu tadi, kita harus tetap survive. Kita juga harus tetap banyak sekali terobosan-terobosan yang kemarin-kemarin mungkin kita di zona nyaman tidak lakukan, ya sekarang kita harus lebih fight lagi karena banyak kompetitor sudah dengan kondisi yang seperti ini. Mbak Iren, ke depan apa yang dikejar oleh Mbak Iren? Yang dikejar masih ada satu obsesi yang belum terpenuhi. Saya ingin buka panti Breda. Oh, kenapa?
selama ini orang selalu menyentuhnya ke panti asuhan karena mereka mengidentikan bahwa kalau kita berbagi dengan anak yatim, mereka sudah berhitung nih pahalanya akan besar gitu ya. Tapi saya nggak akan menyentuh seperti itu karena apa, banyak sekali orang-orang para orang lanjut ini yang belum tersentuh oleh mereka-mereka yang punya banyak kelebihan materi. Jadi mereka lebih, ibaratnya gini ya, banyak orang yang sudah tua ini terbuang, tidak terperhatikan, dan di masa tuanya itu mereka itu tadi ya, jadi meramah sekali. Salah satu saya sampai berpikiran kalau misalnya saya di posisi mereka seperti apa ya, empati saya yang timbul. Makanya saya sudah sampaikan sama Satrio anak saya bahwa kita punya target nih, 5 tahun ke depan kita harus sudah punya panti Ureda. 5 tahun ke depan. Yang eksekutif atau yang standar atau untuk sosial? Kalau yang eksekutif pasti juga nanti orientasinya ke bisnis. Saya nggak mau yang orientasi ke bisnis. Jadi sekarang filantropi semua ya? Iya. Luar biasa nih. Jadi Mbak Iren ini inspirasinya banyak untuk kita ya. Kan begini juga ya Mbak Iren ya. Seorang perempuan katakanlah ya usianya matang, anak hanya 1, terus apa yang mau dicari lagi, kan begitu pertanyaannya kan? Iya, tapi bisnis masih dikembangkan terus? Masih. Karena apa yang menjadi targetnya kok tetap ingin dikembangkan terus? jadi sebetulnya bukan kita mengejar ke profit ya, sama sekali jauh dari situ. Tetapi saya justru berpikiran kenapa kita pengen berkembang. Jadi kalau kita punya banyak usaha, tentunya akan banyak orang yang bisa kita tampung, banyak karyawan yang bisa masuk kan gitu. Jadi apa ya, saya kadang susah kalau mau bicara, tapi artinya bahwa saya memang dalam manajemen style saya memang manajemen kekeluargaan. Mungkin suatu saat kalau pas Mas Widi datang ke kantor bisa lihat bagaimana suasana kebatinan saya dengan anak-anak gitu. Saya jadwalkan Mbak. Iya silakan. Jadi hal yang seperti itulah. Siap. Ros, Mbak Iren ini tapi nggak suka kopi. Nggak suka kopi ya? Nanti kita bawakan kopi ya. Oh gitu ya. Kalau bisnis yang ingin berkembang lagi apa Mbak Iren? Dalam waktu dekat sih masih belum, cuma yaitu tadi Satrio promosi Indotama mungkin harus bisa semakin eksis. Terus kemudian yang untuk konstruksi juga pasti akan kita kembangin, kayak kita sudah kembangin sedikit. Jadi kemarin yang konstruksi khusus untuk pemancangan sama pengeboran kita udah kembangkan ke pekerjaan sipil. Itu diantaranya pengembangannya ya masih geser kanan, geser kiri yang seperti itulah. Properti nggak main? Belum. Nggak ada minat? Belum, saya nggak tahu nanti kalau Satrio yang sudah pegang kendali mungkin dia nanti mau kan diawali Mbak Iren dulu, nanti baru Satrio ikut. Jangan dulu, cukup dikembangkan kanan kiri ini dulu aja. Itu prospeknya masih bagus ya? Masih insya Allah. Di Semarang, Jawa Tengah atau sudah di luar Semarang, luar Jawa Tengah? Kalau untuk usaha yang kontraktor ini kita sudah di luar Jawa Tengah. Oke. Nah ketika membangun bisnis kan pasti kan ada challenging ya, tantangan Mbak ya. Itu yang menanganinya seperti apa supaya bisnis itu lancar, pegawainya nyaman, tapi rezeki juga masuk? Kalau ya saya pertama pasti kalau bisnis harus perhitungannya juga harus mateng kan gitu. Artinya jangan sampai kalau kita sudah berhitung bisnis kemudian malah justru akhirnya loss. Kalau loss pasti banyak hal yang nggak bisa kita lakukan. Pertama dari sisi perhitungan. Kemudian yang kedua, saya selalu sampaikan bahwa kita harus pakai rasa. Artinya apa? Treatment terhadap karyawan, treatment terhadap relasi harus mengedepankan rasa. Jangan sampai rasa itu kita kesampingkan. Karena apa? Karena karyawan pun juga maunya juga dia dihargai, dia diuwongke kalau orang Jawa bilang seperti itu. THR lancar dong Mbak? Alhamdulillah. Waduh. Yeah. Berapa bulan gaji? Internal kalau itu. Dan kemudian satu hal lagi yang mungkin saya pengen berbagi sama teman-teman di sini, bahwa kita juga ada Yayasan Satrio Berbagi yang salah satu kegiatannya adalah kegiatan rutin kita berbagi di Jumat Berkah.
Itu sudah berjalan kurang lebih sekitar 5 tahun. Jadi konsepnya udah ganti-ganti nih. Dulu ada yang makan sepuasnya pas di awal-awal belum pandemi itu seperti itu, berjalan sampai kurang lebih 2 tahun. Terus kemudian mengambil akhirnya begitu pandemi berubah lagi, mengambil yang dibutuhkan sebutuhnya. Kita siapin semua kebutuhan dapur dan lain-lain. Terus kemudian kita minta untuk ngambil beberapa item gitu kan. 10 item waktu itu pilih sendiri. Akhirnya berubah lagi konsepnya. Jadi kita bagikan dalam bentuk kupon tapi juga kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Itu udah berjalan alhamdulillah 5 tahun lebih. Bayar ini kan banyak banget ya. Ada konstruksi, ada koperasi, ada promosi Indo, ada Jumat Berkah. Itu level 2-nya Mbak Iren seperti apa ya? Maksudnya level 2-nya? Ya kan pasti harus ada yang nangani kan, bukan semuanya Mbak Iren yang nangani itu kan? Yang ngurusi Jumat Berkah siapa, yang ngurusi koperasi siapa, konstruksi siapa? Jadi semuanya memang centralize-nya di saya. Untuk yang layer kedua ya ada beberapa manajer-manajer di bawah saya, tetapi semuanya decision ada di saya. Bahkan mungkin nggak pusing. Alhamdulillah enggak. Iya. Justru kalau saya enggak ada yang tak pikirkan masih malah pusing mikirnya ya enggak. Kan fresh gitu. Terus ya. Iya. Jadi salah satu yang saya mau sampaikan untuk Jumat Berkah itu setiap pagi setelah kita sholat tahajud, saya sama anak saya belanja ke pasar Ungaran jam 3 pagi, kita packing sendiri 120 pack itu kita packing, kemudian kita distribusikan sama teman-teman di kantor. Tapi itu tadi, jadi kepuasannya bahwa capeknya ada, terus kemudian juga pakai hati kan gitu. Iyalah, kalau nggak itu gimana ya? Saya ngebayangin aja luar biasa loh Rosi. Baterainya pakai apa gitu ya? Iya. Luar biasa. Baterai itu loh, kalau komputer tuh prosesornya apa ini kan? Ini Core i3, Core i5 apa Core i7? Jangan Core i9 sudah nih. Kalau bisa bagi-bagi itu loh Mbak, ini susah loh. Ya alhamdulillahnya Allah kasih ini ya. Karena bismillah tadi ya. Ya betul. Keren Ros. Keren. Dan kita juga punya obsesi nih, saya sama Satrio ini punya obsesi. Jadi insya Allah di tahun ini kita mau buka cabang untuk koperasi di Salatiga, dengan harapan nanti di koperasi itu juga kita bisa ada kegiatan Jumat Berkah. Jadi berbaginya itu akan semakin lebih luas. Bahkan kita juga sudah, Mama gimana kalau misalnya tahun depan kita ada beberapa armada yang mungkin akan mobile. Jadi nggak hanya stay di kantor untuk berbagi, tapi tambah mobile juga. Oh boleh juga tuh RRI terlibat tuh ya. Yeah. Nanti kita sharing ke pendengar, ini loh ada Jumat Berkah gitu kan. Ah iya boleh. Boleh Mbak ya? Iya. Mbak Iren, kan kalau ngomong bisnis banyak. Kalau seni sukanya apa? Lagu sukanya apa? Kalau seni, saya dulu di masa muda saya penari. Oh, kelihatan ya. Ya jadi mirip Rosi. Cantik. Saya dulu penari, jadi saya penari Jawa. Kalau pas misalnya ada, kalau dulu kan pas ada tamu, ada nikahan kan biasa gambyong, pokoknya tari-tari yang kayak tradisional kayak gitu ya. Terus kemudian saya juga kadang main wayang orang. Tapi itu dulu, sekarang sudah sama sekali nggak aktif lagi untuk kegiatan itu. Paling ya nyanyi lah sesekali sama teman-teman. Boleh dong, lagunya paling suka apa? Saya suka lagu yang melo-melo. Contoh Mbak. Jangan sekarang. Nanti kita putarkan ya Ros ya. Nanti puterin yang Bu Iren suka ya berarti ya. Oke. Apa bedanya suka? Nanti kita putarkan. Tadi lagu yang saya dengar tadi pagi, apa ya tadi judulnya ya? Oke, nanti dibisikin dari depan ya. Nanti dibisikin. Iya. Tapi Widi, ini ada 2 WhatsApp yang udah masuk, tapi senada. Kita bacain dulu ya. Oke. Ini ada 2 yang pertanyaannya itu mirip, tapi saya akan bacakan. Yang satu tidak menyebutkan nama ini. Sebagai perempuan tentu memiliki tugas utama yaitu sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana cara membagi dengan banyaknya pekerjaan dan keluarga? Satu lagi ini dari Nur yang ada di Semarang Barat. Perempuan itu gampang-gampang susah. Gimana caranya bagi waktu sama keluarga? 2 pertanyaan tapi setipe ini. Iya, jadi kurang lebihnya sama ya masalah membagi waktu. Saya juga mikir itu gimana cara baginya ya.
Iya, jadi saya memang membiasakan pertama pada saat dulu kalau anak saya masih kecil sampai dengan dia SMP, saya tidak terbiasa untuk luar kota tanpa dia. Artinya gini, kalaupun misalnya saya harus pergi ke Jakarta atau kemana, saya harus pulang karena saya punya kebiasaan ini. Pada saat anak saya tidur, saya harus doakan dia, saya harus kasih doa Al-Fatihah, saya tiupkan di kalau orang Jawa bilang di ubun-ubunnya gitu ya. Katanya sih waktu itu kalau anak diperlakukan kayak gitu, anak jadinya tuh nurut sama orang tua. Jadi ya hal-hal yang sederhana seperti itu tuh saya lakukan. Makanya saya terbiasa kalau saya luar kota harus menginap harus sama anak saya. Kalau enggak ya saya harus pulang. Terus cara membagi waktu, saya terbiasa mengatur waktu jam 4 sore saya harus sudah perjalanan pulang ke rumah. Artinya kita harus bisa sholat maghrib barengan. Itu yang memang selama ini terkondisi seperti itu. Jadi saya pikir karena dengan kondisi saya yang harus bisa mengarrange untuk kegiatan. Bukan saya yang harus kegiatan yang harus ngikutin saya kan. Jadi saya nggak mau saya diperbudak oleh aktivitas saya. Oke. Luar biasa Rosi, Mbak Iren ini Iren Ludong Nurhayati. Ludang Nurhayati. Ludang apa ya, Pak? Ludang itu artinya lego kalau dari bahasa Jawa. Oke. Irene Ludang Nurhayati, psikolog, businessman. Iya. Businesswoman. Sorry. Ini bias gendernya nggak yang hilang nih. Iya. Single parent tapi luar biasa. Iya. Keren. Good luck. Congratulations Ibu. Terima kasih. Keren. Kita harus belajar dan kata kuncinya adalah Bismillah. Bismillah. Oke guys, teman-teman semua pendengar, tadi adalah Mbak Iren bersama kita. Nggak terasa nih, hampir habis waktunya. Dan sudah habis, kita putarkan lagu ya. Baik. Oke, ada pesan-pesan untuk pendengar kita? Di saat pandemi seperti ini harus bisa tetap survive untuk teman-teman semua. Jadi jangan mudah menyerah, harus tetap semangat seperti semangat Ibu Kartini. Oke, Rosi, tetap stay tune di Executive Talk.